Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siang ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan CBP. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya atau ada yang sudah pernah ikut sosialisasi terkait dengan CBP rupiah. Apa itu CBP? Nanti akan Bapak bahas, yaitu C itu adalah cinta, B itu adalah bangga, P adalah paham. Nah, kenapa kita harus CBP, cinta, bangga dan paham rupiah? Karena rupiah ini adalah mata uang negara Indonesia yang kita cintai. Untuk itu kalian perlu tahu mengapa kita harus cinta, bangga dan paham rupiah. Karena rupiah kita ini sangat berarti untuk kita. Ya. Jadi usahakan yang pertama jaga rupiah, yang kedua adalah gunakan rupiah. Ya. Itu adalah bukti bahwasanya kita masyarakat Indonesia yang bangga akan negara. Ya. Nah, judulnya adalah edukasi cinta, bangga dan paham rupiah. Ada berapa mata uang kita? Satu. Apa itu? Rupiah. Tapi jenisnya ada dua. Yang pertama adalah Kertas. Dia berbentuk kertas. Ada berapa pecahan? Banyak. Ada banyak. Yang pertama? 100.000. Yang dari yang kecil. Yang pertama? 1.000. Yang kedua? 2.000. Yang ketiga? 5.000. Yang keempat? 10.000. Yang kelima? 20.000. Yang keenam? 50.000. Yang ketujuh? 150.000. 75.000. Yang kedelapan? 100.000. Ada yang tahu gambar pahlawan di uang 100.000? Siapa yang tahu? Ya, Haris. Soekarno dengan Hatta. Pintar Haris ya. Dapat nanti ya. Dapat gambarnya langsung ya. Jadi di sini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu terminologi edukasi CBP rupiah, di mana C itu adalah cinta rupiah, B itu adalah bangga rupiah, kemudian P adalah paham. CBP itu apa sih? Kita lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan kita itu cinta kepada rupiah? Dilihat, yang pertama adalah kita harus kenal terlebih dahulu. Bagaimana cara mengenalnya? Kita harus menggunakannya. Ya, kita harus menggunakannya ketika kita berbelanja. Ya. Kemudian apa lagi di situ? Merawat. Mengapa kita harus merawat uang kita? Karena uang kita itu adalah simbol. Jangan sampai uang kita rusak. Ya, rusak itu akibat apa? Ulah tangan jahil. Pernah kalian mendapatkan uang yang sudah berlubang? Pernah mendapatkan uang yang sudah diremas? Atau pernah mendapatkan uang yang sudah dilipat? Atau digulung? Artinya masyarakat masih banyak yang menggunakan uang dengan cara merawat yang salah. Apalagi yang dia menggunakan transaksi belanja di toko atau pasar tradisional. Ya. Jadi ingat-ingat kita harus mengenali terlebih dahulu mana yang asli, mana yang palsu. Kemudian yang kedua merawatnya agar supaya tidak rusak. Dan yang terakhir adalah menjaga agar rupiah tetap eksis. Berapa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? 14.000 Sekarang? 14.000. 14.000 atau 16.000? Sekitar 16.000 sekian ya, luar biasa ya. Kemudian yang kedua, selain cinta ada apa? Bangga. Apa di situ bangga? Bangga yaitu rupiah itu merupakan simbol kedaulatan pembayaran yang sah di bangsa Indonesia. Artinya kita harus bangga. Jadi ketika kita menggunakan rupiah, kita harus bangga. Ini loh uang kami, ini loh harga diri kami. Ya. Jadi itu adalah bangga. Yang terakhir adalah paham. Apa paham? Paham itu adalah bertransaksi, berbelanja atau berhemat. Sekarang untuk masalah CBP ini, untuk
mengurangi resiko kerusakan pada mata uang kita, rupiah, apalagi yang berbentuk kertas, itu kita sudah dimudahkan oleh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia sudah mengeluarkan apa? Uang elektronik. Apa namanya? Kris atau QRIS? Yang benar adalah kris, ya. Yang baca QRIS salah, yang benar kris. Kris adalah mata uang elektronik, rupiah elektronik yang dikeluarkan resmi dari Bank Indonesia, yang alhamdulillah saat ini sudah bukan hanya di Indonesia saja kita menggunakan QRIS-nya, tapi di negara lain, ya, krisnya, ya. Dan kemudian beberapa transaksi lain non kris itu juga bisa sekarang diakomodir oleh kris. Seluruh pembayaran, baik itu toko yang dia bersifat supermarket, minimarket, ataupun ya toko-toko tradisional. Agar supaya apa? Agar supaya uang yang kita salurkan atau uang yang kita gunakan untuk berbelanja itu tidak rusak. Nah, kemudian tadi harus kenal dulu. Untuk mengenalinya kita harus melihat asli atau palsu uang yang kita pegang. Coba sekarang dipegang uangnya. Apa yang harus dilakukan untuk melihat uang itu asli atau palsu? Dilihat. Apanya yang dilihat? Uangnya. Dengan cara apa? Dilihat dulu. Ya, apanya yang dilihat? Duitnya. Yang pertama fisiknya jelas. Ada nomor seri. Ada apa lagi? Ada nominal. Kemudian ada gambar pahlawan. Ada gambar apa lagi? Penari. Beda-beda. Ada gambar tradisi yang menunjukkan itu adalah milik Indonesia. Di Palembang khususnya di beberapa tahun yang lalu kita masuk di uang pecahan 10.000. Ada gambar apa di situ? Ada gambar rumah limas khas Sumatera Selatan. Yang kedua adalah gambar dari pahlawan yang berasal dari Palembang yang bernama Sultan Mahmud Badarudin. Kemudian yang kedua di Terawang. Apanya yang di Terawang? Duitnya. Kelihatan apanya? Ya, kelihatan watermarknya. Coba dilihat di arah lampu. Biasanya terlihat ada gambar siapa? Pahlawan. Ada gambar pahlawan. Ini Mahmud, ini ada Mahmud. Hah? Oh, ada, ya? Ada Mahmud Badarudin. Ya. Oh, yang lama berarti, ya? Ada juga Pak. Ya. Kemudian yang terakhir ada diraba. Apanya yang diraba? Duitnya. Yang diraba adalah nominalnya. Coba dipegang. Ya, nominalnya. Biasanya nanti kalau yang uang 50.000, nah, ya, nanti ada terasa, ya, lebih kasar di bagian nominalnya, ya. Itu digunakan oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu tunanetra. Nah, bagaimana kita menjaga agar supaya uang atau rupiah kita tidak rusak? Ini yang pertama, jangan dilipat, jangan dicoret. Pernah lihat uang dengan nama seseorang? Nah, pernah, ya. Kemudian jangan di stapler. Biasanya gaji orang yang dia menggunakan uang cash itu di stapler biar mudah. Nanti dikasihkan atas nama ini, dikasihkan atas nama ini. Itu adalah cara yang salah. Kemudian yang selanjutnya jangan remas. Siapa yang dalam remas? Itu jangan sampai, karena biasanya kalau dikasihkan kawan, belikan es teh. Jangan diremas kemudian dilemparkan. Kemudian yang terakhir jangan dibasahi. Sebenarnya uang kita ini kalau dibasahi, kalau tidak diremas, dikeluarkan lagi, itu tidak rusak. Tapi kalau terus menerus dibasahi, lama-lama kusut, ya, lama-lama kusut atau rusak. Kemudian ini kalau sudah didapat, ya disayang.
Gimana caranya ya? Coba dilihat, diangkat dompet. Coba lihat angkat dompetnya, dompet kalian. Ya, Bapak tidak lihat isinya, Bapak lihat kondisi dompet kalian. Kira-kira yang kalian bawa itu dompet yang benar atau dompet yang kurang benar? Yang benar yang seperti apa? Nah, ya, yang lurus ya, yang lurus biar dia uangnya tidak terlipat ya. Jadi disayang ya, biar tidak rusak. Kemudian disimpan ya, disimpan di tempat yang rapi, yang tidak terlipat. Nah ini ya. Yang kedua selain kertas ada apa? Uang uang logam. Ya, uang logam ini ada berapa saja? Yang pertama 100 rupiah. 50 rupiah. Pernah lihat 50 rupiah? 100? Kemudian berapa lagi? 200. Kemudian 500. Kemudian 1000. Ada lagi selain itu? Ada 1500? Tidak ada. Sebelumnya ada? Sebelum 50 Satu perak. rupiah berapa? 25 rupiah. Tapi sudah sekian puluh tahun yang lalu ya. Sekarang sudah tidak menggunakan uang ya 25 rupiah. Kita paling kecil kalau yang beredar sekarang masih ada ya 50 ada masih? 100. Masih ada 50 ya. 100, 200, 500. Yang terakhir adalah 1000. Ya, mungkin itu. Coba sekarang kita lihat CBP rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. CBP rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. CBP rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. CBP rupiah. Cinta,